Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli kriminologi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Saksi ahli Mustafa menyatakan keheranannya terhadap terdakwa Ferdi Sambo yang tidak melakukan visum terhadap istrinya Putri Chandrawati yang mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual. Saudara ahli, tadi saudara menerangkan perihal motif ya. Dari berbagai macam motif, tadi kan motif mengenai harkat dan martabat, motif persaingan percintaan, bisnis, terus apa lagi satu lagi tadi? Bisa karena dendam. Karena dendam. Nah, ahli kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Kalau dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif, begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak begitu? Bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Dilanjutkan. Ahli kriminologi Mustafa yang menjadi saksi dalam persidangan menyatakan memang ada perencanaan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mustafa juga mengungkapkan ada aktor intelektual yang berperan dalam mengatur skenario pembunuhan. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara ahli jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah. Ya, Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah. Sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil ya, apalagi dia
masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan. Ya. Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa, ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa, barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama karena majikan. Sementara yang lain-lain, ya, diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari dua terdakwa antara Verdi Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Dengan peranannya seperti itu? Ya. Apakah boleh dijelaskan oleh ahli atau dikatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama? Kalau secara bersama-sama, secara sosiologis tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada yang mengkoordinasi, memimpin, dan harus bertanggung jawab. Sehingga yang lain-lain akan ikut serta. Tanpa kemampuan memerintah yang betul-betul ditaati, orang tidak akan ikut serta. Kalau dalam hal ini ada kelihatan seperti itu? Karena tadi status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Ahli digital forensik Barreskrim Polri Adi Setia mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah barang bukti digital dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka setidaknya memeriksa handphone, flash disk, hard disk eksternal, SIM card, serta memory card eksternal. Adi membeberkan ada sejumlah bukti percakapan WhatsApp yang mereka temukan di handphone. Kasih dari apa? Handphone? Itu mau ditampilkan juga? Ya. Terus kalau tadi menjelaskan dari apakah juga juga mengidentifikasi dari flash disk ya? Flash disk. Apa yang saudara ahli temukan di situ? Dari flash disk dan hard disk eksternal waktu itu sambil datang dari permohonan dari Direktorat Tindak Pidana Cyber terkait dengan video ya. Dari beberapa barang bukti tersebut kami temukan satu video tersimpan di dalam hard disk eksternal yang menurut STP yang diserahkan ke kami, barang itu milik Baikuni. Milik Baikuni. Kalau DVR sama? DVR tidak dari kami tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan DVR. Jadi cuma handphone, SIM card, memori eksternal, flash disk dan hard disk eksternal. Hard disk eksternal ya. Kalau SIM card tadi yang ditemukan apa? Sama handphone itu ya? Iya, banyak Pak temuannya nanti percakapan. Percakapan melalui WhatsApp juga ada. Jadi Pak, ada dua item ya. Ada yang berhubungan dengan handphone dan ada yang berhubungan dengan hard disk eksternal ya. Iya. Ya, apakah hard disk eksternal sama dengan yang flash disk itu tadi? Beda Pak. Beda. Hard disk eksternal ukurannya lebih besar kapasitasnya daripada flash disk. Isinya sama? Isinya yang di bagian flash disk tidak ada temuan, tapi yang bagian
hard disk eksternal ditemukan video. Oh, cuma di hard disk eksternal yang menemukan video itu ya? Ya. Apakah video yang dari perjalanan Nanti- dari... Bukan. Oh, bukan. Yang video Bukan, yang bukan. yang Menurut informasi dari penyidik, video dari pos satpam atau apa seperti oh, itu. yang pos satpam. Pemirsa, ada sebuah grup percakapan WhatsApp dengan judul Duren 3 yang dibuat usai pembunuhan Brigadir Yosua. Sejumlah terdakwa masuk dalam. Ahli digital forensik Adi Setia juga mengungkapkan bahwa grup tersebut seperti Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Namun percakapannya sudah terhapus. Di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Verdi Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, 5 orang ini ada ya? Ya. Ada nggak percakapan yang terjadi dalam grup ini? Percakapannya di sini sudah tidak ada, Pak. Terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini dibuat pada tanggal 11 bulan 7 2022 oleh akun WhatsApp Itu penghapusan apa pembuatan? pembuatan 11 Juli. 11 Juli 2022. Berarti setelah kejadian. Kemudian ada grup lain juga, Pak. Bukan Juli hanya apa Juni? Juli. Juli. Siapa adminnya? Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh, Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan nggak percakapan dalam situ? Biasa kan ada timer dipasang tuh dalam Ya, waktu 20 menit. kalau di 10 menit. sini hanya rentang waktunya hanya singkat, Pak. Akun WhatsApp atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari 1 hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi nggak Itu- sampai 1 hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian di hari yang sama tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di-remove dari grup tersebut. Oh, nama grupnya ABS lain? Nama grupnya Duren 3. Oh, bukan ABS lagi ya? Kalau ADS, ABS, anak buah Sambo. ADS Bukan ya? bukan, Pak. Yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi nggak? Di dalam grup Yang tadi, Duren yang tadi. 3 tidak ada. Tidak ada ya? Tidak Sudah terhapus semua? Ya. Kalau ada yang lain, ada grup namanya ADC Karas. Di sini ada grup lain. Oh. Nah, di dalam grup tadi yang Duren 3 setelah Duren itu 3. tadi. Itu berapa orang anggota grupnya? 7? 7 apa 5 apa 6? Mohon waktu, Pak, saya hitung, Pak. 1. Lebih dari 7, Pak. Lebih dari 7. Apakah terdakwa Sambo juga ada dalam situ? Atas nama kontak WhatsApp atas nama Irjen Verdi Sambo. Ada. Kalau Ibu Putri, Kontak WhatsApp atas nama Irjen Verdi Sambo. Ibu Putri juga ada. Kontak. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Breaking News TV One.